طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإخلاص الموقنين، ومرافقات الأبرار، واستحقاق حقائق الإيمان، والغنيمة من كل خير، والسلامة من كل إثم، ووجوب رحمتك، وعزائم مغفرتك، إنك يا مولانا سميع الدعاء. الحمد لله ثم الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات. Atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat puji-pujian kepada Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Sempurna, yaitu pengatur alam ini, bahkan pemilik jiwa kita ini. Sampai saat ini kita masih diteguhkan di atas keimanan, di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Dan kesehatan pun masih melekat kuat di dalam diri kita. Bahkan tidak sedikit pun ya, kita dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita ditegakkan, kaki kita dikuatkan, sehingga pada waktu pagi hari ini masih bisa kita menyempatkan untuk bermajelis, menelaah, membaca, dan memahami sebuah kitab yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi, buah karya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita telaah ini bisa kita jadikan refleksi di dalam kehidupan kita, agar kita terus teringat atas tujuan apa kita diciptakan di dunia ini. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwati fillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun para penonton pemirsa yang senantiasa menyaksikan YouTube kami. Tentunya kita harus senantiasa setelah memuji Allah yaitu bersalawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tolok ukur, parameter terbesar kita dalam mengarungi lautan kehidupan ini. Samudra kenyataan yang ada di dalam dunia kita saat ini. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan sosok beliau ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Mizanul Akbar. Beliau adalah Mizanul Akbar. Nah, beliau adalah timbangan terbesar yang harus dijadikan panutan dari sisi seluruh kehidupan ini, segala aspek lini lapisan kehidupan, baik dari sisi komunikasi beliau, baik dari sisi yang lain, muamalah beliau, bahkan dari sisi ibadah beliau, kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Karena sungguh telah ada di dalam diri beliau suri tauladan yang baik, dan beliau adalah makhluk yang paling sempurna di atas dunia ini, di atas muka bumi Allah ini. Nah, berkenaan hal itu, kita masuk pada poin yang ketujuh di dalam risalah yang tipis ini, namun banyak memberikan manfaat dan faedah untuk kita. Yakni Al-Ma'kidus Sabi'. Al-Ma'kidus Sabi'. Yang mana judul kita pada pagi hari ini adalah Al-Mubadarah. Ya.
al-mubadarah ila tahsilihi. Al-mubadarah yaitu ya bersegera. Nah, bersegera ila untuk tahsil, mendapatkan, hi-nya adalah ilmu. Nah, ya, bersegera untuk mendapatkan ilmu. Jangan sampai kita menunda-nunda kesempatan yang Allah berikan saat ini dengan menggunakan kesempatan yang Allah berikan ini pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat faedah sedikit pun di dalam diri kita. Maka penting bagi kita untuk memilah waktu kita, membagi jadwal kita antara kesibukan duniawi kita dengan kesibukan ukhrawi atau akhirat kita, yakni mempelajari ilmu syar'i. Ya. Jadi tahsilihi, ilmu yang di sini yakni ilmu yang sering diperbincangkan oleh para ulama, yaitu ya ilmu syar'i. Ya, yaitu ilmu syar'i. Waghtinamu sinni sibba wasyababi. Yakni di sisi lain kita harus bersegera untuk mendapatkan ilmu, maka kita yang masih muda tentunya, ataupun yang sudah tidak muda lagi, tetap harus memanfaatkan waktunya. Dan di sini ightinam maknanya adalah memanfaatkan sini usia, sibba kecilnya, mudanya, belianya, wasyabab, ya, waktu luangnya, waktu mudanya. Jadi di sini Syekh menghimbau seluruh para pemuda agar tidak lengah terhadap hiruk pikuk dunianya. Jikalau hiruk pikuk dunianya diisi dengan hiburan semata, tak ada faedah pelajaran ilmu agama yang menyirami dirinya agar tumbuh ruhani kebaikan di dalam jiwa dan hatinya, maka sungguh akan sia-sia kehidupannya kelak. Maka di sini Syekh banyak sekali mempermisalkan dengan sebuah analogi agar kita yang masih muda, ya, yang masih muda-muda ini bisa berpikir dan berubah untuk menjadi pemuda yang lebih baik lagi. Tentu adalah pemuda yang diharapkan oleh agama Islam ini. Nah, beliau penulis hafizahullah taala menukilkan sebuah perkataan yang sangat indah, perkataan dari Al-Imam Ahmad, ya, Ahmad rahimahullah. Qala Ahmad rahimahullah, ma syabbahtu, ya, ma syabbahtu asy-syabab, menjadi maf'ul bih, ma syabbahtu asy-syabab illa bi syai'in kana fi kummi fa saqata. Naam. Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, tidaklah aku permisalkan masa muda itu melainkan dengan sesuatu yang ada pada lengan bajuku, kemudian tidak lama dia jatuh. Nah, ya, tak lama kemudian dia jatuh. Berarti di sini menandakan apa, ikhwah? Bahwasannya masa muda itu sangatlah sebentar. Karena dipermisalkan dengan sesuatu yang melekat menempel di lengan baju kita. Yang tidak lama sesuatu tersebut tentu akan jatuh. Maka jikalau masa muda tidak dimanfaatkan dengan baik, maka habislah sudah. Karena kita akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ya. Oleh sebab itu,
kita harus senantiasa merenungi setiap waktu yang telah kita lewati maupun kita lalui. Dalam sebuah syair, Abul Atahiyah pernah berkata, "Aya ikhwati, ajaluna tataqarrabu." Wahai saudaraku, ajaluna, yakni ajal kita, tataqarrabu, kian terus mendekat. Wa nahnu ma'al ahlina nalhu wa nal'abu. Ya. Sedangkan kita ini bermain dan bersenda gurau saja bersama keluarga, ma'al ahlina. U'addidu ayyami wa uhsi hisabaha. U'addidu ayyami wa uhsi hisabaha. U'addidu, aku menghitung, ayyami, hari-hariku, wa uhsi, dan menjumlahkannya dengan tepat, ya. Wa ma ghaflati amma a'uddu wa ahsibu, dan tidaklah ghaflati, aku ini lalai, amma a'uddu wa ahsibu, dari apa yang telah aku hitung. Ghadan inna min dzal yaumi adna ilal fana, dan tidaklah aku lalai, ya. Maka Syekh, yaitu Abul Atahiyah, melanjutkan dengan perkataan ghadan, hari besok itu, ya, inna min dzal yaumi adna ilal fana, lebih dekat pada kefanaan, ya, dari hari ini. Wa ba'da ghadin, dan lusa maksudnya hari setelah besok, ya, adna ilaihi wa aqrabu, lebih dekat lagi dan lebih mendekat. Jadi di sini Abul Atahiyah di dalam syair yang telah kami bacakan mengajak kita untuk merenung bagaimana seseorang di akhirat nanti diperlihatkan semua apa yang dilakukannya di atas dunia ini. Kemudian di akhirat dia akan menyesal dan merugi atas hari-hari yang telah dia lalui tanpa ketaatan, tanpa belajar ilmu syar'i, karena hari-harinya hanya diisi dengan senda gurau saja. Maka di sini penting tentunya kita bagi para pemuda untuk selalu bermuhasabah diri, lalu bangkit dari medan keterpurukan menuju, ya, dunia keterbukaan yang penuh dengan semangat, api yang membara di dalam diri kita, yakni rakus terhadap ilmu syar'i, memaksimalkan seluruh potensi jiwa untuk belajar, menghafalkan ayat-ayat Allah, menghafalkan matan-matan ringkas yang telah ditulis oleh para ulama, yang mana isinya adalah kaidah keilmuan, agar lebih dekat kita kepada ibadah dan taat kepada Allah. Gitu. Lalu Syekh menyebutkan kembali, ya, wal ilmu fi sinni asyababi, ya, fi sinni syababi maksudnya, dan ilmu pada usia muda, kata Syekh di sini, asra'u, lebih cepat masuk, ilan nafsi, ke dalam jiwa, menuju, ya, hati nurani kita, wa aqwa ta'alluqan, ya, dan lebih kuat tentunya ilmu yang masuk, ya, di dalam jiwa kita tatkala pada usia muda itu akan lebih kuat ta'alluqan dan lusukonnya, yaitu tergantung atau bergantungnya ilmu tersebut akan lebih kuat di dalam diri kita. Bahkan lusukon, beliau bahasakan dengan lusuk, yaitu ilmu itu semakin lengket. Jadi tentunya kalau kita belajar di usia muda, memaksimalkan potensi diri, ya, di usia belia ini, ketika kelak usia kita tidak muda lagi atau tua, maka ilmu itu tidak akan mudah hilang bahkan lupa, selama kita tentu menjaga anggota badan kita dari perilaku maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh syariat agama kita ini. Nah,
Lalu Syekh menukilkan perkataan Al-Hasan Al-Basri, yaitu afdalut tabi'in, ya, salah seorang ulama tabi'in yang sangat mulia. Beliau berkata, al-ilmu, ya, fis sighari kan naqashi fil hajar. Sebuah permisalan yang sangat indah dan syarat akan makna dan faedah. Ilmu pada masa kecil, pada masa belia, pada masa muda, kan naqshi. Naqash itu memahat, seperti memahat di atas batu. Walaupun menghabiskan banyak tenaga, akan tetapi hasilnya akan terus ada sepanjang zaman. Sulit sekali untuk pudar, tersilap dan terhapus oleh udara, bahkan tetesan air sekalipun. Inilah permisalannya. Jikalau orang memaksimalkan masa mudanya, tentu dia akan mendulang kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kita tentunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mewasiatkan dan menasihati kita para pemuda agar terus memperhatikan masa muda kita. Ya, jangan sampai waktu muda itu, ya, waktu di usia muda itu berlalu sia-sia. Apa kata Nabi kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba itu tidak akan pernah, ya, atau tidak akan bergeser dari tempatnya hatta yus'ala, sampai dia itu ditanya, ya, mengenai hidupnya. Ditanya mengenai hidupnya. Jadi tidaklah kedua kaki seorang hamba itu akan bergeser dari tempatnya untuk dihisap, yakni hari di mana terjadinya perhitungan amal, ya, ke surga ataukah dia ke neraka, hingga ia ditanya mengenai hidupnya, ya, an umrihi fima afnah, ditanya tentang hidupnya, untuk apa dia habiskan, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, ya, tentang ilmunya, apakah yang dilakukan dengan ilmu tersebut, apakah dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui atau tidak. Lalu ditanya juga wa an malihi min ainak tasabahu, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, apakah dari sumber yang halal atau yang haram, ya. Lalu untuk apa hartanya, atau dia belanjakan kemana hartanya, apakah dia menggunakan harta tersebut untuk membantu fakir miskin, mendonasikan sebagian uangnya untuk institusi pendidikan Islami, tempat dikembangkannya ilmu-ilmu syariat agama, atau malah uangnya dihabiskan untuk perbuatan sia-sia. Lalu ditanya lagi, ya, wa an jismihi fima ablahu, wa an jismihi fima ablahu, tentang tubuhnya, ya, apa yang ia pergunakan, ya, dengan tubuhnya itu, apakah dia menggunakan tubuhnya untuk taat kepada Allah atau malah memaksiatinya. Nah, jadi setiap orang itu akan ditanya, ya, termasuk masa muda, ya.
Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita dengan bunyi lafaz ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Dan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wa faraghaka qabla syaghlika. Dan masa luangmu sebelum datang masa sibuk atau sempitmu. Wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis yang sangat agung ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam At-Talkhis, berdasarkan syarat Bukhari Muslim, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Jadi, waktu muda harus dimanfaatkan sebelum datangnya waktu tua. Maksudnya, lakukanlah ketaatan. Cari dan perolehlah ilmu syar'i sebanyak-banyaknya. Ketika dalam kondisi kuat, maka kita harus memaksimalkan potensi jiwa diri kita untuk beramal soleh. Karena ketika sudah tiba masa tua, fisik ini tidak lagi akan kuat. Tentu akan mengalami penurunan. Ya. Tidak lagi seperti dulu. Nah, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab At-Taysir Bisyarh Jami' As-Saghir, jilid yang pertama halaman 356. Fahadhil khamsah, menjelaskan dari hadis tersebut, ya, hadis perintah Nabi manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ightanim khamsan qabla khamsin. Beliau mengatakan fahadhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. 5 hal ini yaitu waktu muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, dan waktu ketika hidup, ya, akan diketahui atau bahkan barulah seseorang itu betul-betul mengetahui nilainya ketika 5 hal ini hilang, lenyap, pergi dari dirinya. Sebagaimana kita akan merindukan sesuatu hal yang pergi dari kita, apalagi sesuatu yang pergi itu adalah hal yang bernilai menurut kita. Ternyata benar perkataan Al-Munawi ini. Ya, seseorang itu akan ingat nikmat sehat yang Allah berikan ketika dia merasakan sakit, terbaring di atas ranjangnya selama 15 hari, 2 minggu lebih. Dia baru ingat, ya, Allah memberikan nikmat harta kepadanya ketika dia telah jatuh miskin. Begitu pula seseorang itu akan ingat memiliki waktu semangat untuk beramal di masa muda ketika kelak dia telah berumur di usia senja atau umur-umur 50, 60, 70 tahun ke atas jikalau Allah mengkarunianya umur panjang. Jadi bentuk penyesalan, ya, akan ada di akhir. Jadi penyesalan tidak ada gunanya jika seseorang hanya melewati masa tersebut dengan sia-sia. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul azmi. Yang dimana 3 tempat ini adalah Baitul Maqdis, yang terdapat buah tin dan zaitun, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu tempat yang kedua adalah Bukit Sinai, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu tempat yang ketiga adalah negeri Mekah yang aman dan damai, yakni negeri ini adalah tempat diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah itu bersumpah dengan 3 tempat tersebut, Allah pun berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, yaitu istisna, adanya adatul istisna di dalam ayat ini. Illal ladzina amanu, kecuali alladzina, orang-orang amanu yang beriman, wa amalus shalihat, yaitu mengikut sertakan orang-orang yang beramal soleh dengan ilmunya yang telah dia pelajari. Maka lahum, bagi mereka, ajrun ya, ghairu mamnun ya, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi maksud dari ayat ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada 4 pendapat. Di antara pendapat tersebut adalah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sebagaimana di waktu muda, yaitu masa kuat dan semangat untuk beramal. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ikrimah. Kemudian kami kembalikan ya, kemudian ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian kami kembalikan dia ya ke tempat yang serendah-rendahnya. Al-Imam Ibnu Abbas berpendapat ya. Bahkan Ikrimah dan juga Ibrahim serta Qatadah juga Ad-Dhahhak ya, berpendapat yang dimaksudkan dengan ayat ini, yaitu tsumma radadnahu asfala safilin, adalah dikembalikan ke masa tua renta setelah berada di usia muda, atau dikembalikan pada atau di masa-masa tidak ada semangat lagi untuk beramal setelah sebelumnya berada di masa semangat untuk beramal, itu masa muda. Jadi masa tua adalah masa tidak semangat untuk beramal ya ikhwah. Seseorang akan melewati masa kecil, masa muda, dan masa tua. Kita hanya tinggal menunggu waktunya saja. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Maka Syekh setelah membawakan atau menukilkan perkataan ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau yaitu musannif Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengatakan, faquwatu baqa'il ilmi ya, faquwatu baqa'il ilmi fis sigari, maka kekuatan tetapnya ilmu pada masa muda itu kakuati baqa'in naqshi, seperti kuatnya bekas pahatan fil hajar, pada batu. Famanigtanama, maka barang siapa yang memanfaatkan syababahu, yakni memanfaatkan masa mudanya, nala irbahu, maka akan tercapai yang menjadi target tujuannya. Nala, akan tercapai, irbahu, target atau tujuannya. Wahamida inda masyibihi surahu, dan ya, surahu karena usahanya di masa muda ya, maka orang ini hamidah, akan dipuji, bahkan terpuji, inda masyibihi, ketika telah sampai pada masa tua. Dalam bait syair, igtanim sinna syababi ya fata, manfaatkanlah masa mudamu wahai pemuda, indal masyibi yahmadul qaumus sura, ketika masa tua maka kaum itu, yakni masyarakat, akan memuji dirimu ya, as-sura, berkat usaha dan jerih payah kita di masa muda, yaitu menggerus potensi diri kita, memaksimalkan jiwa, hati kita, pikiran kita fokus kepada ilmu syar'i. Lalu kita bisa mengalirkan mata air kebaikan untuk orang yang ada di sekitar kita dengan ilmu agama. Wala yutawahhamu ya. Wala yutawahhamu, dan tentu jangan dipahami mimma sabaqo, dari apa yang telah lalu, annal kabiro, bahwasanya berarti kita berkesimpulan nih,
bahwasanya masa tua ini la yata'allamu, tidak harus belajar, ya, tidak perlu lagi untuk belajar. Enggak, bukan demikian. Jadi maksud perkataan di atas ini adalah himbauan kepada kaum muda agar memanfaatkan waktunya untuk apa? Untuk menuntut ilmu syar'i, bersegera lari pada ampunan dan ketaatan kepada Allah. Tentu untuk orang-orang yang sudah lanjut usianya kemudian membaca risalah ini, tentu dia harus lebih bersemangat lagi. Walaupun dia telah hilang masa mudanya, telah berlalu masa-masa di mana dia bisa kuat untuk beramal, terus dia bersemangat agar kelak Allah matikan dia dalam keadaan taat. Entah dalam posisi belajar, membaca kitab para ulama, atau bahkan sedang membaca Al-Quranul Karim. Bal haulai, ya, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibar. Bahkan mereka, yaitu para sahabat Nabi, ya, mereka itu dahulu belajar, ya, di masa tua. Jadi nggak ada istilahnya yang harus belajar itu adalah anak muda. Tidak demikian. Orang tua pun yang sudah kehilangan atau berlalu masa mudanya, dia pun juga harus belajar, memaksimalkan potensi dirinya, ya, memaksimalkan potensi dirinya. Ya, jangan sampai hanya duduk-duduk santai saja. Zakarahul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, menyebutkannya fi kitabil ilmi, ya, min sahihihi, ya. Nah, lebih tepatnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, riwayat asar yang ada pada sahabat, bahwasanya para sahabat Nabi ini juga belajar di masa tua. Di Kitabul Ilmi, yaitu bab yang ke-15. Ya. Menukilkan perkataan atau ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tafaqahu au ta'allamu qabla an tusawwadu wa ba'd. Pahamilah dan pelajarilah ilmu sebelum kelak engkau menjadi seorang pemimpin. Gitu. Nah, ya. Maksud menjadi seorang pemimpin tidak harus kita diangkat menjadi ketua RT bahkan presiden lah, tapi sejatinya pada setiap diri seseorang itu ada jiwa kepemimpinan di dalamnya. Memimpin siapa? Memimpin jiwa hawa nafsu kita. Ya. Lalu dilanjutkan, wa innama ya'suru, wa innama ya'suru ta'allumu, menjadi fa'il dari ya'suru. Dan tiada lain, ya, tentu belajar di waktu, ya, dan tentu belajar itu sulit, ya'suru itu sulit, tentu belajar, ya, fil kibari, di masa tua, ya'sur, ya, akan sulit tentunya, karena harus membagi waktu dengan keluarga, dengan pekerjaan, sampai bahkan di antara orang-orang di zaman sekarang yang telah menikah, yang sebelum menikah, sebelum mereka memiliki anak, mereka hadir rutin di majelis ilmu, namun ketika menikah, ketika umur terus bertambah, kemudian kebutuhan pun terus meningkat, waktunya disibukkan untuk mencari nafkah, untuk memberikan perhatian besar kepada keluarganya, sehingga terbengkalai majelis yang dahulu pernah dia ikuti. Jadi dia akan lupakan sedikit demi sedikit, akhirnya tidak lagi membuka kitab-kitabnya. Nah, hal ini sebagaimana bayanahu, ya, yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul Adabid Dunia Waddin, ya. Kenapa orang-orang itu, yakni belajar di masa tua itu sulit? Yang pertama, likasratis syawagil. Ini faktor yang pertama, karena banyaknya kesibukan.
sulit untuk mengimbanginya dengan belajar. Wa ghalabatul qawati', ya. Dan pemutus-pemutus, ya. Pemutus kita dengan belajar itu, kita dengan membuka kitab, membaca buku, ya, itu ada yang memutusnya bisa hal perhatian kita kepada anak, kepada istri, kepada kawan dan yang lainnya, atau kumpul-kumpul yang lainnya, kumpul-kumpul dalam rangka pekerjaan. Ini yang disebut dengan kuwati, golabah, ya, mengelabui kita. Watakatsuru, ini faktor yang ketiga, belajar di masa tua itu sulit. Dan ya, takatsuru al-alaik, ya, al-alaiku, alaiku, banyak berhubungan dengan hal-hal yang lain, yaitu kepada keluarganya. Nah, faman qadira ala daf'iha, maka bagus perkataan yang ini, ya, kita garisi, ya. Faman qadira ala daf'iha, maka barang siapa yang mampu sanggup ala daf'iha, untuk menghilangkan seluruh penghalang ini, tiga kan, syawagil, ya, qawati', al-alaik. Kalau dia sanggup, ya, maka barang siapa yang sanggup menghilangkan ketiga penghalang ini atau penghalang-penghalang lain yang belum disebutkan oleh Syekh di sini dalam rangka pembatasan atau dalam rangka untuk meringkas, ya, an nafsihi, dari dirinya atau dari jiwanya, adrokal ilma, maka dia akan mengetahui ilmu, ya, mengetahui ilmu, atau dia akan mendapatkan ilmu kembali, ya, sebagaimana dia merasakan lezatnya mencari ilmu di masa mudanya, ya. Nah, jadi inilah ikhwah, ya, pertemuan kita pada pagi hari ini membahas salah satu bab, ya, yang sangat-sangat menggugah jiwa kita seharusnya. Dan selepas dari sini seharusnya kita menjadikan bacaan kita saat ini, ya, materi yang kita pelajari hari ini, pagi ini, menjadi refleksi diri kita untuk hari-hari berikutnya, agar kita harus lebih, ya, memperhatikan waktu, ya, khususnya masa muda. Nah, memperhatikan masa muda dan terus bermuhasabah diri, ya. Jangan lupa untuk terus memupuk semangat yang tinggi, karena di antara wasilah yang dapat menjaga waktu kita yaitu motivasi diri untuk menyukai perkara-perkara yang tinggi dan mulia, serta menjauhi perkara-perkara yang rendah dan sepele. Termasuk perkara yang mulia yaitu menghabiskan waktu untuk melakukan amalan-amalan saleh, ya, bermujalasah, bermajelis, duduk bersama dengan ahli ilmu, teman-teman kita, ya, yang tidaklah keluar dari lisan mereka kecuali hadis Nabi, ya, firman Allah, qaul ulama. Maka apabila kita memperhatikan nas-nas syariat, kita akan mendapati bahwa nas-nas tersebut banyak menganjurkan untuk bersemangat dan menyuruh untuk terus berlomba-lomba dalam memperbanyak amal-amal soleh, belajar, menelaah, membuka kitab dan kutub para ulama. Ini adalah perkara yang wajar, karena agama Islam adalah agama yang agung, yang tidak diamalkan dan ditolong kecuali oleh orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan keinginan yang kuat. Adapun orang-orang yang malas tidak ada bagian sedikit pun bagi mereka dalam mengamalkan, ya, agama ini. Nah, oleh sebab itu, sebuah syair lagi yang dibawakan oleh Al-Ishbili rahimahullahu ta'ala, yang mana kami nukilkan, kami baca, ya, kami temukan kaul syair ini, ya, dari kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Apa kata Al-Ishbili rahimahullah ta'ala? Kata beliau, inna fil mauti wal ma'adi la syughla
wadhikara lidhinnuha wal balagha faghtanim khaslataini qabla al manaya sihhatal jismi ya akhi wal faragha inna fil mauti sungguh dalam kematian wal ma'adi dan hari akhir la syughla ada kesibukan waddikari ya waddikara lidhinnuha dan serta peringatan ad-dikar lidhinnuha bagi orang-orang yang berakal wal balagha orang-orang yang telah sampai akalnya faghtanim khaslataini qabla al manaya maka gunakanlah dua hal ya qabla al manaya sebelum datangnya al maut kematian sihhatal jismi ya akhi wal faragha ya yaitu kesehatan badan dan waktu luang maksudnya igtanim khaslatain ya dua hal ini adalah sihhatal jismi kesehatan badan wal faragha dan juga waktu luang ya akhi wahai saudaraku menyadari bahwa waktu sangat cepat untuk berlalu ya kita harus perhatikan betul nah waktu kita jangan sampai terbuang kita harus pandai-pandai memilah dan memilih kesibukan yang kita kerjakan. Nabi kita Muhammad SAW mewasiatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Nabi kita bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan atau baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang enggak bermanfaat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan pula idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian li'anna idha'atul waqti. Karena menyia-nyiakan waktu ya taqta'uka 'anillah memutuskanmu dari mengingat Allah wa daril akhirah dan negeri akhirat wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha sedangkan kematian itu hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Nah, Rasulullah SAW pernah menasehati seorang sahabat yang tatkala sahabat tersebut ya berusia muda sekitar umur 12 tahun yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Syekh Al-Syekh menjelaskan ya hadis ini pada kitab Syarah Arba'in Nawawiyah ya. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, memegang pundak Ibnu Umar seraya berkata kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kun fid dunya hiduplah engkau di dunia ini ka'annaka gharib seakan-akan sebagai orang asing aw 'abirus sabil atau pengembara. Hadis ini sahih di ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 6416 kalau tidak salah. Nah, apa maksud ibarat Nabi di sini ya? Al-Imam At-Tibi mengatakan Rasulullah SAW memisalkan orang yang hidup di dunia ini dengan orang asing al-gharib yang tidak memiliki tempat berbaring dan tempat tinggal. Kemudian beliau SAW mengatakan lebih lagi yaitu memisalkan dengan pengembara. Orang asing dapat tinggal di negeri asing. Hal ini berbeda dengan seorang pengembara yang bermaksud menuju negeri yang jauh. Di kanan kirinya terdapat lembah-lembah. Akan ditemui tempat yang membinasakan tentunya. Ya, dia akan melewati padang pasir yang menyengsarakan dan juga terdapat perampok, orang-orang jahat. Orang seperti ini tidaklah tinggal kecuali hanya sebentar sekali sekejap mata. Ya, ada juga ibarat lain dari Nabi kita Muhammad SAW. Mali wa mali dunia ma'ana fid dunia illa karakibin. Ya, istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Mali wa mali dunia, apa peduliku dengan dunia? Ya, ma'ana fi dunia, tidaklah aku tinggal di dunia illa karakibin, melainkan seperti musafir karakib. Istadhalla tahta, yang berteduh tahta di bawah syajar pohon. Tsumma raha.
Ya, ya. Lalu musafir ya, summa roha, kemudian dia beristirahat. Setelah istirahat tentu dia akan melanjutkan perjalanannya. Tarokah, maksudnya meninggalkan apa? Haknya kembali kepada syajarah, meninggalkan pohon tersebut. Sebagaimana seorang pengembara yang hidup di atas dunia ini, kelak dia akan meninggalkan dunia ini. Maka berpikirlah berulang kali untuk terus memanfaatkan waktu muda kita, ya, dan perhatikan teman kita, ya, perhatikan teman kita. Siapa yang hendak kita jadikan teman? Ya. Nah, ya. Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala mengatakan wasyababu fi ayyi ummatin minal umami, para pemuda pada setiap umat manapun, ya, apa kata Syekh, wal umudul fiqari, mereka adalah tulang punggung yang membentuk unsur, ya, pergerakan dan dinamisasi, ya. Pemuda mempunyai kekuatan yang produktif, ya. Ini adalah di antara pujian-pujian beliau kepada kaum muda. Nah, ya, mungkin ini dulu yang bisa kita dapatkan dan bisa kita ta'lik atau berikan sedikit penjelasan. Semoga bermanfaat untuk jamaah sekalian, ya, untuk ikhwah yang ikut serta dalam majelis pagi hari ini maupun yang menonton secara offline di YouTube. Semoga Allah beri keberkahan kepada kita semua dan terus mengistiqomahkan kita di atas jalan menuntut ilmu ini. Barakallahu fik. Barakallahu fikum, ya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.